Kita lihat Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-13 mulai. Sebab ketika Tuhan memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya, yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Tuhan telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Tuhan tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Kita akan belajar dari kebenaran ini satu hal yang luar biasa. Ayat 13, saya mulai lagi. Ternyata Tuhan kita Bapa di surga itu untuk memberikan janji kepada Abraham. Dan menurut Galatia 3:29, barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia juga adalah keturunan Abraham. Nah, renungkan ini. Ternyata untuk meyakinkan Abraham, termasuk kita yang menerima janji itu, maka Bapa di surga itu mengikat diri dengan sumpah. Kalau kita dalam istilah sehari-hari itu notaris. Ya, dalam semua perjanjian yang kita buat di hadapan notaris itu sah. Ayo kita renungkan ini. Sebetulnya perlu enggak yang maha besar, pencipta alam semesta ini, yang karena darah Yesus kita memanggil dia ayah, Bapa, perlu enggak sebetulnya dia itu harus pakai sumpah untuk membuat perjanjian dengan Abraham? Coba jawab, perlu enggak sebetulnya? Ayo yang lain jawab, Ustaz Abraham. Enggak perlu. Karena dia kita tahu enggak pernah berdusta. Tapi hal yang luar biasa, mengapa dia harus mengikat sumpah? Dikatakan di ayat yang ke-17, karena tidak ada orang yang lebih tinggi dari dia. Ini hal yang luar biasa. Nggak ada. Karena dia yang paling tinggi di atas semuanya. Dalam istilah Yunani, Tuhan kita disebut kausa prima. Dalam bahasa Yunani itu kausa prima itu cuma satu, yaitu Tuhan. Artinya penyebab dari segala sesuatu. Nah, bayangkan dia yang paling tinggi di antara semua yang paling tinggi di dunia ini. Nggak ada yang lebih tinggi dari dia. Maka itu dia mengikat sumpah dengan dirinya sendiri. Ini hal yang nggak main-main. Saya tidak tahu apa yang setiap kita rasakan ketika kita mendengar ayat ini. Apa yang saudara rasakan dalam hati ini? Siapa kita? Saya ajak saudara berpikir ini dulu sebelum menemukan jawaban. Betapa hebatnya ini. Kira-kira kalau Tuhan tidak memberi janji kepada Abraham ataupun kepada kita, apakah derajat ketuhanannya turun atau tidak? Ayo jawab yang lain. Turun tidak? Enggak. Yang kedua, kalau Tuhan tidak memberi janji, dia rugi atau tidak? Enggak juga. Malah rugi dia kalau dia memberi janji, karena kita suka nuntut. Tapi ini yang kita temukan. Kemarin malam pertama kali saya ketemu Pak Sitompul. Nah, ternyata dia itu sudah lama ingin ketemu. Nah, sampai dia cerita semalam itu di hadapan semua saudara kita yang di Penjunan. Nah, kira selesai ibadah itu saya temui dia secara pribadi. Kenapa? Kok sampai begitu rupa ingin ketemu itu ada apa? Nah, terus dia cerita bagaimana apa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kerjakan. Nah, saya percaya sebagian besar kita sudah tahu, karena di Nabire juga kata-kata yang sama itu muncul. Bahkan berapa pejabat orang Papua sendiri, guru-guru orang Papua sendiri berkata, kami ini orang Papua itu nggak sanggup ngurus anak-anak begitu. Ini kalian ini datang semuanya pendatang, kok bisa ngurus anak-anak seperti itu? Nah, itu kata-kata Pak Stombi juga kemarin.
Ada rahasia apa? Ini jawabannya. Karena saya terima janji dari Bapa di surga. Nah, saya nggak pernah minta janji itu. Sama seperti Abraham. Ketika yang Maha Besar memilih Abraham dan memberi janji, Abraham nggak pernah minta. Betul nggak? Tuhan yang pilih langsung. Begitu kalau kita dapat kepercayaan Tuhan untuk kita mengurus, membapai, merawat, mendidik anak-anak itu. Ini satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Nah, seringkali banyak orang Kristen menyalahgunakan ayat ini. Wah, terima kasih Tuhan, aku terima janji yang luar biasa. Salah. Janji ini tidak berurusan dengan kepentingan pribadi. Ingat. Saya ulangi, janji ini tidak berurusan dengan kepentingan pribadi. Allah memberi janji kepada Abraham itu karena dunia, supaya lahir penyelamat. Itu tujuan utamanya. Jadi bukan cuma untuk Abraham. Memang dampaknya kena kepada Abraham. Dia jadi orang hebat, dia jadi orang kaya dan semuanya. Tapi bukan untuk dia. Biarlah hari ini, pada awal tahun ini, masing-masing kita mungkin diteguhkan. Seandainya ada di antara saudara yang mungkin sedang ragu-ragu, sedang bimbang atau bagaimana dalam pelayanan ini, jangan takut. Seperti kemarin malam waktu di Penjunan, di Timika, saya katakan ketika secara keadaan syok, 1,5 tahun dididik anak-anak itu kok jadi seperti ini, gitu. Mau nggak mau kan merasa gagal didiknya itu. Bilang enggak, Tuhan Yesus saja 3,5 tahun didik sendiri. Ingat, dia nggak pernah mewakilkan. Kita nggak pernah baca di 4 Injil itu Tuhan Yesus absen sehari, terus jadi guru pengganti, nggak ada. Full ngajar. Bahkan libur pun jalan. Maka itu orang-orang Yahudi, imam-imam marah karena hari Sabat pun dia ngajar. Bayangkan sekolah nggak pernah libur, si sepanjang hari itu belajar, sepanjang tahun itu nggak pernah digantikan oleh guru lain, masih gagal. Pada akhirnya kalau kita lihat Matius 28, Markus 16, bagaimana mereka semua nggak percaya. Bahkan satu bunuh diri lagi. Coba bayangkan kalau kita jadi guru dan murid kita bunuh diri. Woi, rasanya kayak apa itu? Nah, terus melihat anak-anak perempuan yang ketika kebakaran ternyata mereka malah tertawa-tertawa, dikira mainan. Woi, bagaimana perasaan para pendidik ini? Jangan takut. Itu disusun pernah gagal. Bahkan dikatakan 12 orang itu nggak percaya semua. Kaget nggak kalau kita baca Markus 16, Matius 28 itu. Nah, untuk itu biarlah masing-masing kita sungguh-sungguh sadar dan percaya bahwa Tuhanlah menyuruh kita untuk mengasuh anak-anak ini. Jelas itu. Maka itu ada ikatan janji yang luar biasa ini. Ayat 14 saya baca. Katanya, isi janjinya. Sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Dan kalau kita baca di Kejadian 12, maka dilanjutkan supaya engkau menjadi berkat, sehingga seluruh umat di bumi ini akan mendapat berkat. Percayalah apa yang Tuhan percayakan kepada kita, itu akan punya dampak yang besar. Dan banyak orang akan diberkati. Kalau kita bekerja sungguh-sungguh dan berjalan di dalam rencana Tuhan dalam kehidupan kita ini, maka kesetiaan Tuhan itu akan dibuktikan kepada kita. Oke, ayat 15. Nah, ini kuncinya. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Ayat ini singkat, cuma beberapa kata saja, tapi kita tahu berapa tahun Abraham tunggu. Dan bukan cuma berapa tahunnya yang penting, Abraham sempat gagal karena Sarah mempengaruhi dia untuk berkata, nggak mungkin lah kita sudah tua-tua gini kan punya anak. Dari mana? Sarah sampai menawarkan seorang pembantu. Nah, di situ lihat Abraham gagal. Menanti dengan sabar itu ternyata nggak gampang. Ternyata sulit. Ketika ujian-ujian datang dalam kehidupan kita, untuk menyatakan janji Tuhan itu ya atau tidak, hati-hati. Jangan sampai ada yang gagal di antara kita semua. Tetap belajar setia, pegang janji itu. Tidak semua